Assalamualaikum guys, halo YouTube Hangat, it's gonna be great day. Welcome back to my channel Faris Alfarisi. Kali ini aku akan memberitahukan WhatsApp hack again ya. Jadi kita akan membahas itu sih kelebihan-kelebihan WhatsApp bisnis ya. Jadi saya sekarang ini sedang menggunakan WhatsApp bisnis. Di sini kita lihat dapat menyertakan alamat serta sosial media disertai toko-toko di bawah ini. Nah, ini adalah toko-toko endorsement karena saya seorang YouTuber, jadi saya sering di endorse gitu ya. Jadi ini ya tidak semua sih, yang beberapa ini milik saya sendiri, toko milik pribadi, yang lainnya toko endorsement gitu ya. Jadi seperti itu. Ini ada belum banyak guys karena belum sempat memasukkannya. Agak bingung juga. Gini. Jadi banyak para teman-teman kita yang pengen memulai bisnis online, pengen memulai jadi seorang marketers yang handal gitu ya. Tapi itu jadi banyak yang masih melakukan kesalahan seperti misalnya yang dilakukan oleh orang-orang yang baru memulai atau belajar menggunakan WhatsApp, menggunakan sosial media untuk memasarkan produknya atau untuk mempromosikan sesuatu. Itu masih banyak kesalahan seperti berikut. Misalnya kita cek di salah satu grup jual beli mana ya. Kita ambil saja ini. Nah, kita lihat, kita dapat melihatnya di sini ada banyak sekali foto-foto produk-produk dan beserta keterangan. Data inilah hal yang sering membuat memori internal itu menjadi penuh secara tiba-tiba guys. Jadi karena ulah para marketers gitu ya. Jadi banyak grup, banyak apa-apa itu promosi langsung jebret. Nah, kayak gini. 5 video 8 foto secara langsung gitu. Itu kan nanti memori internal penuh, apalagi grup-grupnya itu grup besar dan udah lama guys, misalnya udah bertahun-tahun. Nah, sedangkan satu pekan saja atau 1 minggu saja itu yang posting itu misalnya 1 orang 8 foto. Bayangkan nanti memori internal kita itu penuh sekali guys. Jadi itulah kenapa banyak orang yang kasusnya itu gonta-ganti handphone karena alasan memori internal penuh. Banyak juga yang itu mengambil solusi, salah satunya dengan cara mengembalikan kesetaraan pabrik. Jadi semua datanya nanti kalau nggak di backup bisa hilang. Nah, biasanya tetap mereka yang udah mengetahui sosial media kayak gini itu biasanya akan membackup terlebih dahulu guys. Itu saya sambil mencari-cari grup jual beli yang lain. Ya, grup jual beli yang di sini ternyata nggak terlalu banyak. Jadi intinya itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi banyak gambar-gambar, foto, postingan yang dapat membuat memori internal penuh guys? Ini kasihan guys. Kasihannya gimana? Kasihan para pengguna grup, pengguna WhatsApp, pengguna sosial media itu jadi kasihan. Kasihannya kenapa? Karena mereka nanti akan memori internalnya penuh. Kasihan lagi, lebih kasihan itu buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tidak tahu ya, mesti mereka bakal download semua. Nah, kalau saya ini kan saya setel aman ya, nggak ada yang saya download. Jadi insya Allah memori saya nggak penuh guys. Meskipun grupnya udah lama, grup gede, itu pun nggak akan penuh karena saya nggak pernah download gambarnya. Namun menjadi thumbnail seperti ini juga sudah masuk ke data guys. Jadi kalau ininya juga terlalu banyak, nanti tetap saja nanti bakal penuh juga punya saya gitu. Jadi intinya caranya kita mengantisipasi bagaimana cara kita menjadi marketer yang bijak gitu ya. Jadi kita punya cara guys. Caranya itu seperti ini. Semoga ini bermanfaat. Jadi buat para penjual online ataupun bagi yang udah lama jualan ataupun yang baru mulai, caranya itu menggunakan WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis itu beda dengan WhatsApp biasa. Kalau WhatsApp biasa itu nanti tidak ada kelebihan atau fasilitas untuk jualan. Sedangkan WhatsApp bisnis itu kayak gini. Nah, ini ada fasilitas buat jualan. Misalnya saya pengen mempromosikan jam tangan misalnya atau hoodie. Jam tangan apa hoodie enaknya? Saya pengen mempromosikan jam tangan misalnya. Nah, ini kan sebentar kita klik terlebih dahulu. Dari katalog ini kan kita udah dapat melihat gambar-gambarnya banyak apa saja. Nah, ini bisa di copy di link guys. Nah, di link itu seperti ini. Bentar kita back. Setelah itu link.
Nah, copy link. Nah, kalau udah muncul notifikasi link copied, berarti linknya udah di copy. Setelah itu kita dapat memulai untuk berjualan tanpa harus kita mengupload fotonya, guys. Dan itu nanti nggak akan menyusahkan orang-orang lain yang tidak sengaja mendownloadnya gitu. Ini kan soalnya ini nanti tidak akan didownload. Kita coba jangan di grup yang nyata, guys. Saya punya grup, sebentar, set. Nah, saya punya grup pribadi, ini saya pastekan di sini. Ini, nah, bisa keluar gambarnya seperti ini. Ini akan menjadi toko kita ketika kita klik. Kita coba ya, klik. Nah, kita kembali ke toko. Jadi caranya kita harus membuat tokonya terlebih dahulu di WhatsApp Business. Namanya katalog. Katalog itu ya kayak majalah gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, apa yang kita jual itu bisa dilihat di sini nanti. Nih banyak sekali. Ada kue, ada baju, ada alat olahraga, ada jasa, ada buku. Nah, seperti itu, guys. Jadi intinya solusi yang dapat kita tawarkan menggunakan WhatsApp Business menjadi seorang marketers yang bijak itu salah satunya dengan cara berikut tadi. Menggunakan WhatsApp Business dan menggunakan katalog. Membuat toko-toko online tanpa harus kita banyak upload dan banyak menghabiskan memori internal. Otomatis hal-hal seperti ini akan membuat handphone teman-teman kita, handphone saudara-saudara kita itu jadi lebih awet, guys. Karena apa? Karena memorinya lebih hemat dan lebih tersistem secara rapi. Sedangkan kalau kita posting misalnya satu grup 8 gambar kayak gitu, terus di grup yang lain 12 gambar, terus di grup yang lain 5 gambar, misalnya kayak gitu, itu akan memperberat sistem kerja handphone kita. Selain itu, orang yang akan kita jadikan target market itu nanti akan lebih sulit, guys. Sulitnya kenapa? Memorinya udah semakin lama semakin penuh, terus semakin lama semakin banyak aja postingan-postingan dari orang-orang lain kayak gitu, nanti otomatis postingan-postingan kita nanti tidak akan efektif, guys. Jadi hal tersebut dapat membuat niat kita untuk mempromosikan itu jadi tingkat keberhasilannya jadi lebih berkurang, guys. Nah, jadi seperti itulah tutorial yang dapat saya berikan supaya kita dapat menjadi marketers yang lebih bijak. Kita promosi kita jadi lebih efektif dan kita menjadi seseorang yang lebih memperdulikan orang lain ketika kita promosi gitu. Jadi insya Allah dengan niat baik kita seperti itu nanti juga itu, guys, kita fokusnya bukan ke hasil sih ya, kita fokusnya ke proses gitu. Jadi kalau proses kita udah baik, proses kita udah peduli dengan sesama saudara, sesama teman, sama penghuni grup kayak gitu, karena ibaratnya postingan kita lebih ramah lingkungan gitu, lebih ngirit, tidak merepotkan HP kita maupun HP orang lain. Jadi dengan link-link atau dengan katalog seperti ini kita dapat lebih praktis karena orang tidak perlu mendownloadnya. Sedangkan kalau kita postingan biasa, misalnya ini diposting ke semua grup, nanti HP kita sangat berat, guys. Selain HP kita sangat berat, nanti juga orang-orang yang target market kita itu lebih berat lagi karena semuanya harus di-download dan lain-lain. Seperti itulah. Jadi intinya kita menjadi seorang penjual online yang bijak, semua menjadi seseorang yang lebih peduli dengan penghuni grup gitu. Nah, insya Allah nanti niat kita jualan jadi lebih lancar lah kayak gitu. Ya, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Semoga bermanfaat ya, guys. Jangan lupa share ke teman, kerabat, saudara kalian supaya semakin mantap gitu ya.